Ini padahal saya bawa 60 km per jam loh. Ini enak banget. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya lagi di Mazda Bandung 1 dan kembali lagi karena sebelumnya kita udah pernah ngetes Mazda CX-5. Tapi sekarang lebih spesial lagi karena saya akan mengetes mobil Mazda terbaru. Meskipun ini launchingnya sudah di tahun kemarin ya, tahun 2020, tapi saya cukup penasaran karena dia juga punya fitur adaptive cruise control. Mobilnya udah ada, kenapa kita nggak coba aja? Yuk. Nah nih, bukan CX-3, tapi ini padat. Mazda CX-30 ini yang GT yang tipe terbarunya Mazda lah pokoknya. Nih, crossover SUV-nya Mazda, rivalnya Toyota Corolla Cross dan juga Mitsubishi Eclipse Cross. Nah, nanti kita coba nih, kita bawa ke jalan raya dan kita akan tes secara lengkap. Apa saja plus minusnya, apa saja keunggulannya juga, dan bagaimana rasa pengendaranya. Let's go. Yuk. Wih. Yuk, kita nyalain. Nah nih. Hal pertama yang saya rasakan ketika membuat Mazda CX-30 ini adalah mobil ini jago menikung dan pengendalinya sangat luar biasa. Nah, pertama kali bawa Mazda CX-30, ini fun to drive. Pertama, posisi mengemudinya juga dia tadi saya bilang sangat ergonomis dan mobil itu asik untuk dikendarai sendiri, apalagi ini kayak saya lagi bawa Mazda CX-30 di jalan raya. Ini bener-bener fun. Untuk setir ini pertama enteng banget. Dia feedbacknya juga sangat-sangat terasa. Lihatnya kayak gini, saya lagi belok tuh yang ngikutin. Dan yang paling gua suka lagi, mobil ini punya fitur adaptive cruise control atau sebetulnya itu Mazda radar cruise control. Nah, ini misalkan saya lagi bawa di kecepatan 55 km per jam, saya nggak usah injek rem, nggak usah injek gas, tinggal komputernya aja yang ini yang ngatur semua kecepatan nih. Dan tikung begitu tadi kita menikung di jalan raya ini dengan kecepatan yang cukup tinggi, ini stabil loh. Nih kita belok, stabil banget ini. Dia sangat minim sekali sama namanya limbung. Ini tadi saya belok-belok gini enak nih, lihat nih. Stabil banget ini. Ini padahal saya bawa 60 km per jam loh. Ini enak banget. Bener-bener enak nih. Nah, ini ada tikungan lagi. Ini enak banget ini. Nah, kita belok lagi. Wih. Sangat stabil sekali. Enak nih Mazda CX-30. Karena mesin yang diusung oleh Mazda CX-30 ini sama dengan CX-3, mestinya performa dan kehematannya mirip-mirip. Nah, untuk performa Mazda CX-30, nah ini lampu dulu. Nah, untuk performa Mazda CX-30, memang mesinnya sama seperti Mazda CX-3 yang lebih ringan, tapi ya memang bobotnya sedikit lebih berat, tapi akselerasinya tetap positif. 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan saya sendiri dia tuntas dalam waktu 9,2 detik. Masih tergolong impresif untuk sebuah Mazda CX-30. Kemudian konsumsi BBM-nya juga dia ciri khas kreatif, ini bener-bener irit sekali. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 11,8 km per liter. Masih irit untuk mesin 2000 cc Skyactiv. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini masih mencatat di kisaran 18 km per liter. Angka yang sangat hemat untuk Mazda CX-30, dan ini iritnya tuh hampir sama seperti mesin 1500 cc NA. Tapi di Mazda, berkat teknologi Skyactiv ini benar-benar konsumsi BBM-nya sangat irit dan sangat efisien. Karena didukung juga sama rasio konversi yang sangat besar,
Jadi mobil ini tuh irit, dan bahan bakar yang digunakan juga bisa menggunakan oktan 90. Mantap nih, Mazda CX-30 bisa menggunakan oktan yang nggak terlalu tinggi gitu. So fun, Mazda CX-30. Bicara bantingan suspensi Mazda CX-30, bantingan suspensi dari Mazda CX-30 ini memang agak sedikit keras, tapi saya rasa nggak masalah sih buat Mazda CX-30 karena bantingannya ini enak, lumayan empuk, tapi sedikit ke arah keras untuk bantingan suspensi Mazda CX-30 ini. Tapi bantingannya overall enak loh Mazda CX-30 ini. Dan yang paling saya suka di mobil ini adalah pengendaliannya sangat luar biasa. Tadi saya udah coba menikung aja nih, wow, sangat-sangat fleksibel. Rasanya kalau bawa CX-30 tuh jujur ya, nggak mau kembali gitu ke mobil lain, karena ini mobilnya sangat asik untuk dikendarai sendiri. Di lain sisi, ada beberapa hal yang kami nilai agak mengganggu di CX-30 ini. Meski memang ada beberapa hal yang saya nilai agak mengganggu di Mazda CX-30 ini. Yang pertama itu sistem remnya. Saya bilang nih remnya pakem banget, tapi yang agak sedikit mengganggu itu memang remnya kayak kurang reaktif aja gitu. Memang rem ini enak, tapi biasanya kan saya kadang suka ngerem tuh dia remnya yang cuma setengah aja gitu. Tapi di Mazda CX-30 ini dia, kalau kita misalkan pengen berhenti di suatu tempat tuh, dia remnya tuh bener-bener mesti kayak ditekan gitu sampai berhenti. Memang saya lebih prefer sih remnya tuh yang lebih reaktif aja gitu. Kemudian yang kedua, Mazda Radar Cruise Control. Sebenarnya saya suka dengan fitur Mazda Radar Cruise Control ini, tapi sayangnya di kecepatan di bawah 25 km/jam Dynamic Radar Cruise Control ini mati. Jadi memang nggak bisa dipakai buat stop and go nih si Adaptive Cruise Controlnya. Sama satu lagi yang agak sedikit mengganggu itu adalah di belakang memang akomodasinya tidak terlalu lega lah buat orang yang tinggi badannya seperti saya, 178 cm. Tapi di itu overall nih enak sekali nih Mazda CX-30. Tapi di balik kelemahan dari Mazda CX-30 ini, kami tetap senang dengan Mazda CX-30 karena ia sangat asik untuk dikemudikan sendiri. Nah, jujur ya, mobil ini tuh sangat enak karena pertama tadi saya udah bilang mobil ini punya fitur Adaptive Cruise Control yang bisa di setel sesuai selera kita. Jadi kadang-kala kan kita ini di jalan ini nih, misalkan kita lagi di jalan biasa, nah kita di depan nih misalkan ada mobil atau nggak motor, kita tinggal setting cruise control nih. Nah nanti dia bakal ngikut. Sorry. Nah, yang paling enak di Mazda CX-30 ini fitur radar yang saya sangat suka karena dia punya fitur Adaptive Cruise Control. Jadi Adaptive Cruise Control ini sebenarnya buat supaya kita nggak usah nginjek gas dan rem, supaya komuter itu yang bekerja. Dan benar-benar Adaptive Cruise Control ini sangat berguna di lalu lintas Indonesia. Tapi sayangnya Adaptive Cruise Control ini baru di kecepatan 25 km/jam dia tuh mati, alias dia langsung membatalkan fitur radar tersebut. Agak cukup disayangkan sebenarnya, padahal Adaptive Cruise Control untuk kondisi jalan yang di Indonesia ini benar-benar kepake. Tapi sayang banget dia nggak bisa sampai benar-benar berhenti gitu, alias stop and go. Dan untuk pengendalian mobil ini kita manuver. Ini stabil banget ini mobil. Ini enak banget ini. Dia pengendaliannya itu sangat cekatan dan dia sangat baik gitu untuk melakukan peredaman di bagian di kita lagi manuver, kita lagi tiba-tiba nyalip, itu bener-bener stabil karena GeForce Mazda CX-30 ini bener-bener pintar gitu. Jadi sangat stabil buat mobil Mazda CX-30. Jadi bener-bener fun ini mobil. Dan mobil ini memang bener-bener jago maniko. Luar biasa buat sebuah Mazda CX-30 yang
harganya tidak sampai setengah miliar rupiah. Enak nih Mazda CX-30. Enak nih. Jadi mungkin begitu aja pengetesan kali ini terhadap Mazda CX-30. Jangan lupa Anda klik like dari review ini, komentar di bawah, dan pastikan juga subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan thank you for watching, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.